70 bangsa-bangsa yang akan datang menyerang Israel dan mengepungnya. Kita lihat di dalam kitab Zakaria, kitab para nabi, Israel akan menjadi membuat sekeliling bangsanya pening, gitu. Dan gitu dan Israel, dan Magog Israel itu tertulis di kitabmu, bro, di kitab tanah, bro. Oh iya, Gog dan Magog itu ada di kitab Zakaria sama Ezekiel, Ezekiel. Iya, Bang Billy, Israel yang dimaksud itu Israel yang sekarang ada di sono itu ya? Iya, orang Israel sampai sekarang ada di sana. Oke. Makasih. Katanya gini, Ya, di dalam lain. Torah, di dalam Torah dibilang begini, engkau akan sampai langit dan bumi ini runtuh, engkau akan menjadi bangsa di hadapanku. Coba cari dalam Alkitab itu di mana ayat-ayatnya ada gitu. Jadi kalau selama langit dan bumi ini masih ada, orang-orang Israel tuh akan selalu ada gitu. Dan tapi memang bangsa yang sampai akhir zaman, dari awal sampai akhir zaman kemunculannya itu sampai akhirnya itu akan ada, ialah dua bangsa, yaitu bangsa keturunan bangsa Israel dan bangsa-bangsa Arab. Padahal mereka adalah asal usul dari orang-orang Ismail. Kalau Dajjal itu menurut keyakinan Yahudi ada nggak sih? Nggak Bentar, ada. Bang Munir. Pertanyaannya 2 aja ya, banyak yang mau nanya sama Bang Billy. Iya. Iya, Silakan, nggak ada Bang Munir. catatan di dalam Tanakh atau di dalam Talmud atau Mishnah Gemara soal Dajjal, tidak ada. Kalau Mesias itu tujuannya apa itu turun ke dunia? Untuk menjadi raja di Israel pada khususnya, Raja. raja di Israel pada khususnya, dan dia akan memimpin dunia. Jadi dunia akan punya otoritas sendiri, punya negara sendiri, aturannya sendiri, tidak memakai hukum Torah. Kalau di Israel nanti akan memakai hukum Torah untuk menjalankan pemerintahannya. Tapi tidak berlaku bagi bangsa-bangsa, sebagaimana Torah diberikan hanya kepada bangsa Israel. Dalam dalil Torah berbunyi, Torah sifat Moshe merasa kehilat Yakub. Artinya Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan dari jamaah Yakub. Gelarnya raja ini Tuhan atau apa? Rasul atau nabi gitu? Mesias bukan Tuhan. Oh, Mesias bukan, tapi Rasul gimana? Rasul bukan ya? Mesias ini raja, yang kita ngomong ini Mesias raja. Oh, raja doang Raja. ya. Pemimpin layaknya Pak Jokowi, presiden gitu. Presiden Israel gitu. Iya, kayak begitulah yang gampangnya gitu. Jadi presiden misalkan Dari makasih ya. Bang Munir Oh, nggak iya, usah iya, kejar iya, Bang Munir, kasihan yang lain ya. iya. Agnostik silakan mau bertanya. Agnostik monitor. Nggak ada. Bang Pipo. Bang Pipo monitor. Sore, Silakan mau bertanya. Silakan. Iya. Bro Billy, gimana kabar Anda? Baik sekali, opungku tercinta. Apa kabar? Udah siap? Enggak, bukan. Udah siap Anda dengan saya kan? Belum siap. baiklah. Belum nggak sebut. Oke, yang lain aja bertanya. Dia belum siap. Belum Dia siap belum karena siap. Yang lain aja bertanya. Oh. karena saya belum cebok, jadi belum siap. Nanti kalau sudah cebok, Tujuannya Enggak, mulutmu yang bagus sih. Mulutmu dulu, mulutmu. Kecomberan WC kau. kalau cebok Enggak, apa mulutmu gunanya itu kau pakai. Cebok kan itu Enggak, bagus. gak relevan ngomongmu itu. Kalau kau belum siap udah. Kau tanya, kau kan datang dengan premis. Kau udah siap? Kau udah siap? Aku bilang belum. Kan nggak Kenapa? salah saya katakan udah siap. Karena Iya, kau kan belum aku siap tidak- ya, saya nggak tanya. Kan tidak salah juga aku bilang kamu Betul-betul lah kau. Jauh di odong-odong, jauh di KW-KW kau kalau kayak gitu. Nggak boleh Iya, kayak iya. gitu. Jadi saya nanti kalau saya cebok, udah cebok, nanti kamu datang lagi ya. Ya kan Ini kotor semua kali mulutmu, belajar jomberan kamu WC mulutmu. Bukan begitu kita diskusi. Lo, ini Jomberan kan cebok. WC, nggak lebih dari jomberan WC mulutmu. Justru cebok Nggak itu pantas bersih. diskusimu. Mulutmu itu nggak pantas bicara, nggak pantas itu menjadi diskusi. Mulutmu. Cebok itu bersih. Bang Pipo. Makanya kamu jauh-jauh di KW-KW kau, jauh di KW-KW kau, menamar kau KW. Maaf Bang Pipo. Aduh, maaf Bang Billy, maaf Bang Billy. Ya, Om Sugiono mau nanya silakan. Bang Bil berarti Mesias itu tangan Tuhan ya? Maksudnya? Ya dekat dengan Tuhan kan? Kalau dipandang untuk filosofi ya bisa, tapi di dalam Torah
tidak dikatakan dia ada tangan Tuhan. Tapi kalau filosofi dia sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk melakukan Torah di Israel, ya betul. Ya berarti kan seperti utusan Tuhan juga kan? Iya, betul. Makanya kita buka di Yesaya 11 dikatakan sang raja itu roh Allah ada padanya, roh hikmat ada padanya, roh pengetahuan Tuhan akan padanya. Iya, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Nah, jadi sang Mesias nanti fungsi menghidupkan orang mati itu buat apa? Oke, fungsi menghidupkan orang mati ialah mengembalikan manusia ke penciptaan awal. Penciptaan awal ini kalau dalam lagi ya, kita akan lebih dalam ke dalamnya lagi, tapi jangan sekarang, tapi nanti. Konsep reinkarnasi yang kami pahami ya, bahwa kita yang hidup sekarang ini adalah jiwa-jiwa yang belum menyelesaikan apa yang kita lakukan di waktu yang akan datang. Nah, kalau pertanyaan ini, di tubuh yang keberapa kita akan dibangkitkan? Nah, itu lebih dalam lagi tuh, begitu. Jadi untuk pertama kebangkitan orang mati atau Kiryat Hametim namanya, itu mengembalikan bumi seperti penciptaan awalnya. Manusia akan makan tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan, biji-bijian, binatang akan makan rumput. Makanya di kitab Yesaya dikatakan singa akan makan rumput bersama domba, serigala akan bermain bersama apalah kurang lebih gitu musuhnya. Nah, waktu Hawa memberikan buah kepada Adam, dia tidak memberikannya hanya kepada Adam, tapi kepada binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Gitu dikasih, sehingga sifat alami daripada semua makhluk ciptaan Tuhan di bumi ini berubah dari aslinya gitu. Itu akan dikembalikan ke awalnya. Tapi itu di bumi apa di surga? Aduh, Om Sugiono ini terakhir ya. Apa di bumi apa di surga? Oke, manusia diciptakan di mana? Di bumi. Di Kalau bumi. Adam di surga. Iya, kita berbeda di situ. Kalau orang Yahudi, Adam itu diciptakan di bumi. Setelah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan membuat yang namanya sebuah taman di bumi bernama Gan Eden, Taman Eden, dan Tuhan membawa Adam masuk ke dalamnya untuk melihat cara cocok tanam. Begini loh Adam, nanti kalau udah turun hujan, udah timbul biji-biji, ini nanti akan seperti ini. Jadi Taman Eden itu adalah proyek percontohan Tuhan untuk Adam pahami gitu. Oke, makasih Bang Billy. Agnostik Monitor, makasih ya Om Sugiono ya. Agnostik, silakan mau bertanya. Iya. Suara saya kedengaran Bang Billy. Ya, kedengaran. Iya, pernyataan Anda yang terakhir ini agak memunculkan rasa skeptis. Bagaimana Tuhan itu sendiri atau Allah itu sendiri menciptakan Adam, terus mengajarkan bagaimana pola-pola dalam kehidupannya. Sepertinya tidak make sense gitu, bahwa sedari dulu bahwa manusia itu diciptakan hidup abadi gitu, nggak perlu bekerja. Silakan. Oke. Jadi kalau menurut Midras, jadi kami punya catatan Midras ya. Waktu Adam dan Hawa itu belum jatuh ke dalam dosa, apapun yang mereka makan, bahkan roti tumbuh dari pohon untuk mereka makan, dari gandum. Jadi langsung ada roti itu. Terus buah itu ya, buahnya itu kalau kita mau makan, misalnya kita ngebayangin rasa ini, itu bisa jadi rasa itu. Rasa ini bisa jadi rasa ini gitu. Jadi kurang lebih begitu. Nah, di Gan Eden itu atau di Taman Eden itu, waktu Tuhan setelah menciptakan langit dan bumi ini, udah ada semua diciptakan, kan pohon belum ada di bumi. Belum ada karena hujan belum turun. Nanti ketika hujan turun, baru biji itu akan mengeluarkan tunasnya. Nah, Tuhan waktu dia menciptakan Eden itu udah ada pohon. Nah, disitulah cultivation atau kultivasi sistem bercocok tanam itu diperkenalkan Tuhan. Nih akan begini nanti Adam. Itu. Nah, Adam, Tuhan bilang, dari seluruh pohon yang ada di buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali yang ada di tengah-tengah itu, pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kau makan, karena ketika engkau makan engkau akan mati gitu. Nah, itu Torah ya. Kepada
Tuhan telah memberikan Torah kepada Adam. Nah, Torah itu artinya apa? Instruksi atau pengajaran. Instruksi kepada Adam, jangan makan buah. Nah, itu Torah. Nah, semua Torah yang diberikan dari zaman Adam sampai Nuh, ya, sampai sebelum Musa, Abraham, semua itu sifatnya oral, lisan, yang diajarkan dari guru kepada murid, dari ayah kepada bapak, cucu turun temurun, baru dibukukan di Sinai. Makanya di dalam Talmud dikatakan kami menyunat anak-anak kami bukan sebab Abraham, karena Musa memerintahkannya di Sinai, gitu. Nah, jadi Adam itu di Taman Eden itu dia mencontoh cara, nih jadinya begini, gitu. Itu ada dalam Midrash. Kalau saya ada di rumah ini, saya akan kasih source-nya, sumber-sumbernya yang tertulis dalam kitab. Begini, Makasih ya agnostik. Nah, aduh, pertanyaan terakhir ya. ya begini, ada di situ logikal fallacies bagaimana Adam itu pertama ketika diciptakan Tuhan semuanya sudah jadi dan semuanya sudah tersedia, dan bagaimana mungkin Tuhan mengajari dia di dalam bercocok tanam segala macam dalam prinsip bertahan hidup yang pada dasarnya setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa lah, makanya mereka tahu cara bertahan hidup, dan untuk mencari kehidupan itu sendiri mereka harus mengolah tanah gitu. Dan Belum. Silakan. Belum. Pada waktu penciptaan Tuhan penciptaan pohon segala macam itu belum ada hujan, kan baca deh. Coba kalau kamu belajar Torah itu di situ dibaca karena belum ada yang mengerjakan tanahnya. Ya, kan mesti tunggu hujan. Nanti kalau udah hujan ada, maka biji yang ada di dalam tanah itu akan numbuh dan tanahnya akan dikerjakan oleh Adam. Makanya belum ada orang yang mengerjakan tanah, jadi belum ada tumbuh. Nah, Tuhan membawa Abraham ke Gan Eden untuk melihat ini begini nantinya jadinya begitu. Itu kalau kamu belajar baca itu cuma kamu, saya nggak di rumah sini, tapi saya hanya kasih tahu pengetahuan pelajaran yang saya pelajari, bahwa dikatakan karena belum ada tanah yang orang yang mengerjakan tanah itu, jadi belum ada. Nah, dan juga belum turun hujan. Nanti setelah turun hujan baru tuh bertunas biji-bijian gitu. Makasih Bang Billy. Reja, silakan mau nanya. Satu pertanyaan aja ya. Selamat sore, assalamualaikum, salam. Salam. Bang Billy, saya mau tanya, apa sih alasan Tuhannya Bang Billy untuk menyunatkan secara fisik orang-orang Yahudi itu? Kenapa itu? Karena nenek moyang, Sebentar Bang, sikit lagi Ya. Bang. Maaf ya, karena Ya. di dalam kitabnya Bang Billy pun kalau tidak salah, saya baca dikit nih Bang Billy, orang yang tidak bersunat dilarang masuk ke tempat kudusku. Kayaknya Iya. agak mirip-mirip ini. Kami kan di Islam kan dilarang juga masuk orang yang tidak bersunat di dalam Mekah Madinah. Kayaknya sama. Itu gimana alasannya gimana Bang Billy? Saya cuma mau bertanya aja gitu. Iya. Terima kasih banyak. Yang ayat yang disampaikan oleh saudara Reza ini berada dalam kitab Yesaya, itu nubuatan yang akan datang. Jadi nanti di akhir zaman orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Gunung Kudusku. Di mana itu? Di Yerusalem, nggak boleh masuk. Mereka nggak boleh masuk ke Yerusalem. Nah, kenapa orang Yahudi itu bersunat? Karena nenek moyang kami Adam ketika dibuat dengan sudah sunat, jangan bersunat ya, sudah sunat. Jadi bentuknya itu sudah kulit katanya sudah tidak ada. Kenapa demikian? Dikatakan oleh para rabi, Adam itu adalah makhluk yang sempurna secara fisik dan juga rohaninya. Adam Rishon adalah yang pertama, itu sempurna. Ya, manusia yang sempurna itu Adam. Nah, kesempurnaan fisiknya Adam itu oleh karena dia sudah bersunat. Jadi orang yang tidak bersunat itu dianggap itu tidak sempurna secara fisik maupun rohani. Nah, Adam lahir memang sudah sunat, sudah tidak ada kulit katanya sebagai lambang kesempurnaan begitu. Makanya orang-orang yang tidak sempurna, orang yang tidak sunat itu ya tidak sempurna. Bang Billy,
Dituliskan Kak di kitab ya saya itu, kalau disunat itu supaya ada helmnya gitu. Enggak, itu di kitab, kalau itu di kitab Miyabi. Bang biasa aja, silakan mau Ya, bertanya. makasih. Saya mau tanya Billy. Ya. Ini saya pernah dengar nih Billy ya dari orang aku Jus juga ya, bahwasanya Alkitab Tanakh itu ya, kayak misalnya Imamat itu ya, itu sebenarnya bukan didiktekan langsung oleh Elohim ya, tetapi hanya penafsiran dari terhadap ke-10 perintah itu Billy. Misalnya perintah jangan membunuh. Nah, sehingga Musa dan Harun yang menafsirkan binatang-binatang yang bisa mengakibatkan kematian karena ketidaksehatan itu dianggap tidak layak. Nah, gimana Billy tanggapan Anda? Bisa lebih spesifik yang soal binatang itu? Ya gini, kalau di Imamat kan kita tahu tuh perinciannya kan sangat rinci ya Billy ya. Kemudian Kemudian dengan 10 perintah tadi loh, semuanya kan? ya, ini itu sebentar berbeda. siapa tolong di mute dong. Coba diperjelas apa Ya yang gini, biar saya paham. gini. Saya pernah dengar dari seorang yang Jews juga, dia ngakunya Jews ya, tapi online ini ya. Dia mengatakan sebenarnya imamat itu bukan langsung didiktekan oleh Elohim, tetapi penafsiran terhadap ke-10 perintah itu. Kalau 10 perintah itu kita tahu memang langsung dari Elohim ya. Ya. Tetapi kalau imamat, dia berpendapat itu hanya penafsiran penjabaran terhadap ke-10 perintah itu. Gimana Anda menanggapinya? Oh, itu bisa kita bantah dengan tekstualnya di dalam Alkitab ya, kalau untuk yang Kristen ya. Dalam Alkitab kan berfirmanlah Tuhan, khazir tamehulachem, berfirmanlah Tuhan, babi haram bagimu. Memang 10 perintah tidak ada, tapi firman Tuhan. Terus berfirmanlah Tuhan, inilah binatang-binatang yang engkau boleh makan, yaitu yang berkuku belah dengan sempurna dan yang mama biak. Itu boleh kau makan. Nah, untuk binatang yang di air, hendaklah ia bersisik dan bersirip. Itu boleh kau makan. Itu kan firman Tuhan. Ada itunya, ada landasannya firman Tuhan. Tuhan yang mengatakan itu kepada Nabi Moshe Rabenu. Gitu. Jadi itu memang langsung didiktekan oleh Elohim ya. Betul, bunyinya gini. Asyar katahti lehorotam, yang aku tuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Itu. Cuman konsep koser sama haram halal memang beda ya, Billy ya, setahu saya. Ya jauh. Jadi kalau makanya orang-orang Islam itu kalau mereka kayak yang di Amerika atau di Kanada ya, atau di Australia, di Singapura lah, toko kosernya itu orang Islam suka beli di situ. Karena apa? Di situ pasti tidak ada pork ya. Jadi kalau sudah kosher pasti halal gitu. Tapi kalau halal belum tentu kosher. Nah, gitu. Oke Billy, satu lagi nih Billy. Ini sering ditanyakan oleh orang-orang ya. Cuman saya sih punya versi saya sendiri. Cuma saya ingin dengar versinya dari Billy dari sisi Jews ya. Tentang pemusnahan bangsa Amalek itu Billy. Billy boleh kasih penjelasan nggak? Lihat, Tuhan marah sama bangsa Amalek karena pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, orang Israel bilang, izinkanlah kami melewati tanahmu, makanan akan kami beli, air akan kami beli. Tapi apa yang dilakukan Amalek? Amalek itu menyerang Israel, memerangi Israel. Sampai Tuhan bilang, kalau kamu sudah sampai ke tanah itu, jangan kau lupakan Amalek. Binasakanlah Amalek itu. Harus dibinasakan Amalek itu. Jadi alasannya karena itu, karena Amalek itu bermain-main dengan yang disebut biji mata Allah. Israel itu tidak kita pungkiri, di dalam seluruh kitab para nabi nubuatan, Israel itu adalah biji mata Tuhan. Oke Billy, terima kasih. Udah host, udah 2 pertanyaan. Thank you. Bang Ya, biasa makasih aja. ya. Ahlul. Ya, Bahlul, silakan mau nanya apa? Bang Ginca, Bang Song silakan nanya. Kalau Ya, saya nanya masih mau boleh ya, dulu. karena capek lo dari tadi ngomong. Aku kasih aku kasih love lah buat Bang Billy ya. Bahlul, kamu nggak mau nanya? Ya, saya Song, kamu nanya. nanya apa, Song? Iya, Ya, silakan. jadi gini, yang pertama, kenapa kamu blok saya? Itu yang pertama.
Yang kedua, Itu pertanyaan pribadi. Masalah pribadi, ya Sebentar. ampun. Ini yang kedua, makanya ada yang kedua. Kan kebetulan saya nggak bisa ketemu Billy. Yang kedua, karena Billy ini menolak Yesus tapi menerima Nabi Muhammad, jadi surgamu itu ada 72 bidadari, Bill. Kamu Oke, pesta udah. seks di surga, Bill. Ini pertanyaannya apa? Kamu Itu tegang namanya di penjelasan, surga bukan selama pertanyaan. 72 tahun, Billy. Pertanyaannya, Tadi seingat saya Billy Sebentar, Bentar. Mungkin masalah pribadi. Oke, ya. tadi sinyal saya ya. Karena ya saya ulangi. Sebentar, saya ulangi. Karena Billy ini menolak Yesus tapi menerima Nabi Muhammad, maka yang saya mau tanyakan ke Billy, apakah surganya Billy itu penuh dengan pesta seks dan Billy akan tegang 70 tahun? Aduh. Karena itu surganya Muhammad. Aduh. oke, Nggak, saya nggak, jawab. nggak. Oke, Udah, saya nggak jawab. usah. Kok diturunin? Nggak usah. Ya, nggak apa-apa. Jangan. Every question listen. Every question needs its answer. Gak apa-apa. Pertama, kenapa kamu memblok saya? Oke. Kenapa kamu memblok saya? Karena saya tidak suka orang mengajarkan jalan yang tidak benar kepada kami, orang Yahudi. Dikatakan di akhir zaman nanti, dalam kitab Zakaria, 10 orang dari 10 bangsa dan bahasa akan memegang puncak jubah orang Yahudi dan berkata, kami ingin ikut dengan engkau karena kami tahu roh Allah ada padamu. Jadi nubuatan kitab Zakaria itu bukan kami yang akan mengenal Yesus, menerima Yesus atau bertobat menerima Yesus, tapi kalian yang akan datang kepada kami untuk belajar Torah. Lihat dari Torah keluar, dari Sion keluar Torah dan pengajaran dari Yerusalem. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Terus kedua, apakah ada seks? Ya, sama seperti penciptaan langit awal. Tuhan menciptakan bumi ini, perintah Tuhan pertama, beranak cuculah engkau dan penuhilah bumi. Jadi ketika nanti di langit baru, di bumi yang baru, hal seksual itu pasti ada. Karena kita kembali lagi seperti dahulu awal. Jadi kalau seks sekarang sebagai makna seks sekarang ini sudah lebar ya, banyak. Ada seks untuk hobi, ada seks untuk hanya melepaskan nafsu syahwat, tapi seks awalnya ialah untuk beranak cucu, untuk mempunyai keturunan. Itu makna yang nanti akan kembali lagi disadari tentang seks. Jadi apakah seks ada? Saya tolak sih Bang Billy ya. Saya tolak ya Bang Billy ya. Kenapa? Seks itu bukan untuk beranak cucu lah. Aku aja nggak mau punya anak lagi. Tapi aku tetap mau nge-seks tiap malam. Nah itu aku bilang kan, makna seks itu jadi berubah sekarang. Aslinya di dalam Torah dikatakan beranak cucu langkau dan penuhilah bumi. Kepada Adam dan Hawa dikatakan. Jadi suruh punya anak. Caranya punya anak gimana? Nggak mungkin coli, ya kan? Bisa nggak coli punya anak? Nggak bisa. Oh. Jadi harus ada sperma kita bercampur dengan ovumnya perempuan. Kalau coli nggak keluar. Ya, begini biar nggak melebar ya. Tadi aku tertarik ini sih, bro 3 juta ya. Tadi kamu bilang nanti Daud akan datang itu kedua kalinya untuk menjadi raja loh. Setauku di kitab 1 Raja-Raja ya, di situ dikatakan Daud sudah pernah memerintah Israel selama 40 tahun. Kenapa? Apa alasannya? Dia harus menjadi raja untuk kedua kalinya. Itu sih bro yang masih belum dapat aku poinnya begitu. Apakah pada saat dia raja yang pertama itu bro, itu useless gitu. Nggak ada meaning sama sekali bro. Sehingga dia harus datang kedua kalinya menjadi raja kembali begitu bro. Aku belum dapat poinnya di sini sih bro. Kenapa dia harus datang menjadi raja kembali bro? Ya, sebaiknya kalau untuk lebih jelasnya lagi tanyakan kepada Yeremia nanti ketika dia bangkit, karena Yeremia yang menulis Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan. Jadi secara tekstual memang kata Akim itu rise, bangkit, yang Tuhan akan bangkitkan. Jadi secara tekstual memang Tuhan akan membangkitkan yang namanya Daud. Ini kalau kita mau ngomong tekstual ya, teks dan konteks. Teksnya ialah dibangkitkan, konteksnya ialah tadi dua pendapat para rabi, ada dua tadi ya, dikatakan bahwa Rabi Yehuda berkata
atas nama gurunya bahwa Hakados Baruchu, ya Tuhan akan membangkitkan another David yang lainnya. Itu satu. Nah, yang kedua berpendapat memang Tuhan akan membangkitkan Daud sendiri, sebagaimana ada tertulis di dalam ayat, Tuhan akan membangkitkan. Jadi the future Messiah will be David by name. Jadi Mesias yang akan datang namanya akan Daud gitu. Jadi ada dua pendapat soal itu. Yang satu akan memelihara, akan menjadi, ada lagi yang satu akan jadi raja, sang Mesias akan jadi raja, dan Daud akan menjadi penasehatnya. Jadi ada dua pendapat di situ, dua pendapat. Nah, ya. dari dua pendapat itu tidak pernah merujuk kepada Yesus. Ya, nggak apa-apa, sepakat bro. Begini bro, aku mau tanya, kota Daud menurut bro itu di kota mana bro, kota Daud? Yerusalem lah, Yerusalem. Yerusalem atau Bethlehem bro? Bethlehem. Yerusalem kan luas dan di bagiannya ada Bethlehem memang. Jadi Yerusalem itu kayak semacam apa ya, yang kayak kalau yang kecilnya aja ya. Oke. Kalau aku baca ini bro sepakat nggak? Aku baca 1 Samuel 17 ayat 12 ya. Aku baca ya. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Bro sepakat dengan itu tidak? Betul. Artinya kalau dibilang kota Daud, apakah merujuk kepada kota kelahirannya bro? Iya, Bethlehem. Betul. Bethlehem ya. Tadi bro bilang dia akan muncul di Yerusalem gitu ya bro? Ya kan, di Yerusalem itu di dalamnya ada Bethlehem. Kalau kita mau ke kotanya ya di Bethlehem, kota persisnya. Misalnya Bogor ya kan, kotanya Bogor apa? Depok gitu. Depok lagi ada lagi ntar Cimanggis, ada lagi ntar apalagi Sinangkarsa, ada lagi ntar Jalan Kisan. Jadi semakin mengkerucut gitu tempat tinggalnya Daud itu. Jadi menurut bro 3 juta itu Bethlehem itu ada di dalam kota Yerusalem gitu kira-kira ya? Iya, ada di Yerusalem. Bethlehem itu ada di Yerusalem. Yerusalem ada di Bethlehem. Oke, coba aku lihat peta ya. Aku sih belum lihat sih sebenarnya. Iya, Bang Ginca simpan dulu ya. Kafara, monitor Kafara. Ya. Kafara. Ya. Ya, mau nanya apa? Ini mau nanya, apakah benar di kitab Yahudi Talmud itu ada menceritakan tentang penyiksaan Yesus, kemudian dia dirajam, kemudian disalib? Apakah ada? Iya, ada betul. Kalau nggak salah di Talmud Sanhedrin itu. Ketika tanggal 15 Nisan, waktu orang Yahudi melaksanakan hari raya Pesach atau Paskah, nah disitulah Yeshua Nosri itu dihukum mati dengan cara dirajam. Setelah itu mayatnya digantung di atas pohon, persis seperti tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, Indomie, sorry kupotong dikit. Oh Indomie, aku barusan lihat peta ya. Iya, Bro 3 juta lanjut, kita lanjut. juga harus jujur ya. Kita harus jujur ya. Aku barusan lihat peta ya. Yerusalem itu berbeda dengan Bethlehem bro. Coba bro punya komputer nggak di situ? Coba lihat bro. Takutnya aku Saya bilang saya nggak di rumah. Ya, aku barusan lihat bro. Aku barusan lihat itu Yerusalem berbeda dengan Bethlehem. Ya, Jadi buktikan begini, aja. Aku buktikan. Nanti teman-teman coba searching di Google, letak Bethlehem dan Yerusalem itu berbeda ternyata bro. Jadi tadi bro bilang ya kalau dia dikuburkan di Yerusalem, setuju ya bro? Di Zion. Ya, Di Zion tapi di Yerusalem tadi bro ngomong. Iya, betul. Dikuburkan Di di Yerusalem kan bro? Betul. Oke, aku baca 1 Raja-Raja 2 ayat 10 bro. Perhatiin ya bro. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Kota Daud itu bro, ya itu mengacu kepada kota kelahirannya, Bethlehem. Di mana ada kata kota Daud itu Bethlehem? Oke, begini bro. Aku Enggak. baca ya. Iya, di dalam Sebentar, bro. disebut kota Daud itu Bethlehem. Coba di mana? Iya, kalau aku mengacu ke kelahirannya bro. Makanya tadi aku sambungkan. Kelahiran sama kematian beda loh. Oke, aku baca bro. Lukas 24. Lukas Ya, 2 Lukas bro. jangan. Lukas itu bukan sumber yang Nggak boleh dibawa.
Karena Nggak boleh dibawa perjanjian baru. Karena Lukas bukan firman Tuhan. Oke, sekarang begini bro, kalau aku bilang kota Daud itu merujuk kepada kota kelahirannya, kalau bro, kota Daud itu merujuk kepada apa? Kota Daud merujuk kepada kota di mana dia hidup, ya, sepanjang umur hidupnya. Itu kota Daud. Sepanjang umur hidupnya, berapa dimana lama dia hidupnya maksudnya? memerintah sebagai raja. Oke. Iya, itu kan Israel bro. No, enggak Israel. Salah kamu kalau bilang Israel. Israel itu di utara. Iya, di sini tertulis ya bro. Ya, aku berdasarkan Alkitab aja bro ya. Iya. Satu raja-raja, perhatiin ya. Satu raja-raja 2 ayat 11 ya. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem, perhatiin bro, perhatiin bro. Ya, perhatiin ya. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun bro. Ya. Terus? Sepakat ya bro? Berarti acuanmu kota Daud itu dikatakan kota Daud merujuk kepada lamanya dia memerintah di kota gitu ya? Makanya merujuk ke Yerusalem. Kota Daud itu merujuk kepada semua daerah yang ditaklukkannya sebagai dia raja. Itu aja. Iya, dia di Hebron juga ada masalahnya bro. Iya, makanya itu jadi seluruh kota itu ya. Makanya kenapa ya sekarang ini aja, kenapa Presiden Amerika berani mengembalikan ibu kota Yerusalem, ibu kota Israel tadinya Tel Aviv ke Yerusalem? Karena itu kota Daud. Gimana? Coba siapa namanya tuh? Siapa namanya? Presiden Amerika yang dulu siapa namanya? Oh, gue lupa tuh yang rambutnya bule. Siapa namanya? Donald Bebek. Donald Trump, ya Donald, gue sampai lupa nama dia. Donald Trump itu memindahkan ibu kota Israel yang tadi di Tel Aviv menjadi Yerusalem. Kenapa? Dia bilang ini kota Daud, Yerusalem. Habis. Begitu bro. Iya, cuman aku mau coba ini sih memaknain yang satu raja-raja 2:10 itu sih bro. Iya nggak apa-apa. Kalau kau mengartikan, kalau kau mengartikan kota Daud itu merujuk ke Yerusalem dengan tadi pemaknaanmu itu nggak ada masalah sih. Cuman kalau aku lebih kepada di mana dia dilahirkan, makanya nyambung itu dengan kelahiran Yesus yang di Bethlehem itu sih bro. Begitu sih bro. Iya, Yesus. Tapi nggak masalah sih bro. Sekarang saya ganti tanya, saya nggak jarang bertanya sama orang. Ya, saya tanya sama kamu, adakah Yesus tertulis namanya akan datang sebagai raja, atau Yesus itu raja, Yeshua namanya atau Yesus namanya di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama? Ada tertulis atau tidak? Ya, kalau di Perjanjian Lama kalau tertulis letterlek Yesus nggak ada bro. Ya, terima kasih. Ya. Karena memang tidak ada Yesus di dalam seluruh kitab Tanakh, ya tidak ada. Itu kenapa sebelum kekristenan muncul, orang-orang Yahudi dengan semua kitab-kitabnya itu sudah mandiri di dalam pemahamannya. Itu baru kekristenan muncul, baru ada Yesaya 53 itu berbicara tentang Yesus. Kita kemarin sudah ada di debat ya kemarin di room siapa membahas Yesaya 53 itu dengan teman-teman Kristen. Ayat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu terbukti ya. Misalnya kata generasinya itu dihilangkan menjadi takdir. Kenapa demikian? Karena kalau ada kata keturunan atau generasinya, maka ketuhanan Yesus, nubuatan Yesus dalam kitab Yesaya 53 ini gagal karena Yesus tidak punya keturunan. Kata doro di dalam Yesaya 53 ayat 8 ya, itu dihilangkan, dan kata lamo dan oleh karena pemberontakan umatku dia kena tulah. Saya ulangi lagi, dan karena pemberontakan umatku dia kena tulah. Padahal kata yang dipakai itu adalah lamo. 3 kali 6 sumber yang saya kasih perbandingan dalam terjemahan King James, dalam kitab Kejadian, Ayub sampai Amsal dan Mazmur, kata lamo tepat diterjemahkan oleh King James menjadi them, mereka jamak. Hanya di kitab Yesaya 53 ini dirubah oleh King James menjadi dia. Kenapa? Karena inilah ayat yang tepat untuk menggambarkan Yesus. Nanti ayat 9. Nah, dalam matinya ia bersama dia dikuburkan bersama orang-orang fasik, dan dalam kuburnya ia bersama penjahat-penjahat.
Kita lihat teks asli dari Ibrani berbunyi asir. Kata asir ialah orang kaya. Jadi di dalam matinya ia bersama orang-orang kaya. Nah, dirubah menjadi penjahat-penjahat. Kenapa? Supaya nubuatan Yesus itu terkatrol, punya landasan di dalam kitab Yesaya. Itu. Dan masih banyak lagi. Nah, maka itu kekristenan itu, orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang they are wonderful people. Mereka orang baik, mereka orang yang pintar. Tapi satu aja mereka kurang dalam memahami Taurat, Alkitab mereka. Mereka kurang memahami bahasa di mana kitab itu ditulis. Kedekatan Tuhan kepada umatnya ialah lewat kitab. Nah, dengan kitab itu ditulis dalam bahasa aslinya, itulah keintiman kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan bisa dekat. Kita bisa mengerti maksud para nabi, maksud Tuhan atas apa yang tertulis dalam kitab tanah. Baik, boleh saya tanya, bro? Boleh, silakan. Untuk kitab Yesaya yang dalam Gua Qumran itu bukannya teksnya semua sama ya, bro? Apakah ada yang mana? Yang di Qumran sama yang ada di Nahal Hever juga ada tuh. Gua yang di Nahal Hever. yang di Qumran, maksudnya yang di Qumran yang baru-baru belakang. Ya, yang di Qumran ya. Ya. Mas, sama kan semua? Nggak ada perbedaan? Coba bro jelaskan. Oke, yang di Qumran. Kalau memang ada perbedaan ya. Jelas ada perbedaan dengan kalian. Kalian penomoran, kita tidak ada penomoran. Itu sudah berbeda. Kenapa? Kitab Yesaya itu satu bundle. Kita lihat Yesaya 1. Inilah apa namanya? Coba aku buka ya. Maaf bro, bukan masalah penomoran ya, maksudnya isinya. Yang tadi terjemahan yang tadi yang bro sebutkan itu, bro. Isinya berbeda jelas, dengan ya. kalian. Dengan orang Kristen berbeda. Ya. Jadi kata asir itu ada, asir tetap Setahu ada. saya ya. Setahu saya sama semua, bro. Song, kalau tanya kamu jangan disimpulkan, kamu bertanya ya. Jadi kalau berhenti ini nanti. Memang sama, betul. Memang sama seperti bahasa Ibrani Masoret, betul. Betul, dalam kitab Yesaya ya. Nah, yang tidak sama ialah penerjemah LAI, orang-orang kitab-kitab orang Kristen Indonesia nih. Nggak sama. Nah, sedangkan LAI dengan King James berbeda. Coba kamu buka Yesaya 53 ayat 9 itu ya. King James menulis kata asir dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan benar rich, orang kaya gitu. Nah, King James benar menerjemahkan kata asir, tapi kitab Kristen salah menerjemahkan kata asir menjadi penjahat-penjahat. Dari mana mereka mengambil? Mereka mengambil dari Septuaginta ya. Jadi LAI itu mengambil dari beberapa macam-macam sumber penerjemahan dari Samaritan Text, dari Septuaginta dan lebih banyak dari Masoret. Jadi semua itu sumbernya ada. King James sama Indonesia beda. Masalah Yesaya 53 ayat 8 dan yang lainnya. Yesaya 53 ayat 8 yang berbunyi dan tentang keturunannya, siapa yang akan memperdulikannya. Itu dirubah oleh LAI menjadi tentang nasibnya, siapa yang akan memperdulikannya. Itu kan gila itu. Itu pemerkosaan tekstual. Sedangkan dalam King James sendiri berbunyi berbeda. Generation sama. Kenapa begitu? Karena LAI itu yang adalah sumber iman orang Kristen itu tidak bisa lagi dilandaskan sebagai sumber iman, saya katakan dengan berani saya katakan. Kenapa? Karena tidak sama dengan King James dan tidak sama dengan Masoret. Dari mana mereka ambil? Dari sumber yang namanya Septuaginta abad keempat. Baik, bagaimana dengan Mesias bin David, Mesias bin Joseph itu katakan juga itu ada Mesias yang menderita. Apakah dua pribadi yang berbeda gitu? Karena menurut saya sih ya, silakan. Iya, Mesias bin Joseph itu kita bisa ketemuin clue-nya di dalam Zakaria 20 ayat 10 itu. Mereka akan melihat kepadaku atas seseorang yang telah tertikam. Itu bunyinya. Nah, itu lagi bermasalah. Lihat ya, itu bermasalah. Dua Kristen di dalam dunia perdebatan itu berbeda soal pendapat mereka. Yang satu bilang itu Yesus, yang satu bilang tidak, itu Bapak
Bapak Elohim yang memang benar-benar dia disalib? Oh tidak, Bapak tidak pernah disalib, yang disalib adalah daging. Oh tidak, itu adalah Bapak sendiri yang disalib. Jadi sebenarnya orang Yahudi melihat kata itu, Elai kepadaku, dan nanti kita ayat 11-nya kita cek ya, bunyinya begini. Dan mereka akan melihat kepadaku atas seseorang yang tertikam. Tidak ada kata mereka tikam, tertikam. Seperti dan akan terjadi kedukaan seperti orang kehilangan anak sulung, dan seperti kedukaan atas matinya seorang pahlawan di Hadatrimon, itu ayat 11, Hadatrimon. Ada apa dengan Hadatrimon? Kita lihat, raja yang soleh, yang sadik bernama Yosia mati di situ, gitu. Nah, nanti kematian daripada Mesias ben Joseph ya akan membawa apa sih? Waktu Yosia mati itu di Hadatrimon, apa yang terjadi dengan orang Israel? Mereka bertobat semua. Nah, begitu juga dengan kejadian atau tokoh akhir zaman yang bernama Mesias ben Yosef ini akan mati, dan kematiannya itu akan membawa pertobatan dari bangsa Israel, dan setelah pertobatan itu barulah membawa kedatangan Mesias. Itu cepat atau lambat, ready or not, ada dua pola soal bait suci ya. Yang satu mengatakan kalau orang Yahudi sudah siap because of their merit, oleh karena jasa-jasa mereka, oleh karena perbuatan mereka, mereka sudah melakukan semua perintah Torah, maka bait sucinya akan turun dari langit. Ayat ke-7 akan turun. Kalau mereka tidak siap, maka ya mereka harus membangun sendiri. Gitu. Ada dua pendapat. Nah, kematian Ben Yosef ini akan membawa ke pertobatan orang-orang Yahudi, dan sehingga membawa Mesias ben David datang. Begitu bro. Bang Mil, aku tanya, itu yang di Qumran itu bahasanya benar nggak sih, bahasa Itali katanya? Adalah. Iya, itu kata Kristen itu. Ngaco itu, nggak ada itu begitu. Itu sarjana mana itu yang ngomong tuh? Sarjana bahasa Itali. Mungkin kalau Sarah mau nanya lagi. Lanjut Bang Billy. Kalau saya mau tanyakan bagaimana Abang dengan Melkisedek di sini Melkisedek itu adalah Shem. Shem itu sendiri anak daripada Noah. Oke. Ya, tapi kan di Mazmur 110 ini menunjuk kepada Melkisedek yang imam untuk selama-lamanya, itu kan ditunjukkan kepada Yesua ya, kalau nggak salah. Menurut kamu gimana yang Mazmur 110? Mazmur 110 ayat berapa? Makasih ya Bang Song ya. Makasih ya Bang Song ya. Satu pertanyaan aja Bang Song. Mazmur ayat berapa? Mazmur 110 4. Bunyinya gimana? Aku lagi nggak di rumah nih. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Yesus nggak bisa jadi imam. Kenapa Yesus tidak bisa menjadi imam? Karena kalau Yesus mau menjadi imam menurut halakah Yahudi, dia nggak bisa. Karena imam itu harus suku Lewi. Bagaimana dengan Imam Melkisedek? Imam Melkisedek adalah Nabi Goim, adalah imam Goim. Kita lihat, imam-imam Goim atau bangsa-bangsa juga punya imam. Bangsa-bangsa lain punya imam. Ada Imam Hambali, imam apa? Imam Hambali, imam apa lagi? Apa sih? 3 imam orang-orang Islam itu imam. Ada lagi. Iya. Imam siapa? Hambali, Syafi'i, Maliki. Syafi'i. Jadi mereka punya imam juga. Nah, ada lagi imam di yang namanya Yitro. Yitro itu imam Midian, dia juga imam. Nah, Shem atau yang kalian sebut adalah Melkisedek itu adalah imam bangsa-bangsa, karena waktu itu belum ada Israel, belum ada sistem, belum ada Lewi di situ. Nah, kalau Yesus mau menjadi imam Goim, ya nggak masalah. Tapi kalau Yesus menurut peraturan Musa, nggak bisa, karena Yesus itu garis keturunannya adalah anak Tuhan, tidak mempunyai garis keturunan Yehuda maupun garis keturunan Lewi. Jadi gagallah Yesus untuk menjadi Mesias ataupun imam, karena dia tidak mempunyai DNA garis keturunan Yehuda ataupun Lewi. Oh, gitu ya. Wah, Kak Farah, silakan satu lagi. Kamu mau nanya? Ya ada. Ini tentang Yesus. Bagaimana? Apakah Yahudi
benar-benar yakin kalau Yesus itu bukan Mesias, dari mana dapat dibuktikan banyak orang Nasrani yakin dia Mesias, kemudian datang lagi orang Islam bahwa Yesus memang Mesias. Enggak, orang Islam nggak bilang Yesus itu Mesias. Orang Islam tidak mengenal konsep Mesias. Ya, betul. Bang Munir, kalau merek Petrus mau turunin ya, gitu ya Kak Farah ya, ditolak ya. Imam Burito, silakan mau nanya apa? Ya, makasih. Nah, ini nyambung nih Bang Billy, selamat siang ya. Ini nyambung ya yang sama yang mau saya tanyakan. Sebenarnya Mesias itu milik siapa sih? Maksudnya hak prerogatif atau hak ini itu punya siapa itu? Apakah punya Yahudi atau punya Kristen Mesias itu? Iya. Mesias itu punya orang Yahudi. Mesias itu punya orang Israel. Makanya dia akan makanya Mesias itu akan berkerajaan di Israel gitu. Jadi dia akan jadi raja di Israel, bukan akan jadi raja di Narogong Aceh, bukan. Dia akan menjadi raja di Israel saja gitu. Tapi semua pemimpin dunia akan menghormati dia. Jadi yang memiliki hak untuk Mesias itu orang Yahudi ya, bukan Kristen, bukan ya. Hanya Kristen menyodorkan nih Mesias ini nih, Yesus nih, gimana nih, diterima apa enggak nih gitu ya. Iya, betul. Tapi setelah diperiksa seperti itu keturunan setelah diperiksa, dia nggak punya keturunan Yehuda. Karena dikatakan dalam sumber PP dia adalah intinya sama Yahudi apa? Aduh, Iwan. Jadi kamu baru nyimak ya? Iya. Kamu kalau mau baru nyimak nih, saya baru naik. Kan udah di. Enggak, saya soalnya nggak paham Mesias itu apa. Iya, maaf tadi baru nyimak saya. Kalau kamu nggak paham, orang lagi ngomong jangan dipotong-potong. Bang Billy belum sempat ngomong dipotong. Aduh, parah kamu. Tadi terjeda Bang Billy-nya. Di saya juga. Ganjil. Host, saya boleh nambah host? Iya, benar. Bang Billy kayaknya sibuk itu, kayaknya mau turun dia. Iya, makanya saya tadi ngomong, Mbak, Bang Billy tidak. Ya, saya mau ngomong gini dong sih, Indomie. Sebenarnya kan Billy kan dari Jewish ya. Jadi teman-teman Kristen jangan memaksakan iman Kristen kepada Billy gitu loh, nggak tepat. Betul. Gitu loh. Bertanya aja lah tentang Jewish gitu loh. Karena memang sudah beda dulu, sampai sekarang pun kalau boleh tanya sama Bang Billy, itu Yahudi masih menunggu Mesias atau bagaimana itu, Bang Billy? Bang Billy-nya lagi ada orang, dia lagi di luar ini. Tunggu sebentar. Jadi memang dari Yahudi sendiri Gimana Billy? Mudah-mudahan. Ya, saya mungkin nanggapin ini tadi ya. Saya ingin bertanya sih sama si Billy, nyimak ya. Billy nyimak nggak ini, Billy? Ya, saya nyimak kayak apa yang mau ditanya. Oh iya. Oke. Jadi tadi bicara tentang ini loh, tentang di nanti setelah dunia yang sekarang berlalu, di dunia yang baru kan, Anda mengatakan manusia tetap berkembang biak gitu lah ya. Itu dasarnya, dalilnya dari tanah atau di luar tanah ya Billy ya? Ya karena kan suaranya hilang ya? Iya, hilang. Oh iya, sinyalnya merah dia. Iya, sinyal merah Anda Billy, suara Anda nggak ada. Kalau Bang Billy-nya sibuk mau turun nggak apa-apa Bang Billy, makasih.
makasih ya, karena tadi kan aku DM-nya juga Bang Ginca yang mau diskusi, yang lain cuman melengkapi aja. Tak apa-apa, aku di sini. Gak apa-apa. Nanti sekalian jalan, aku mau ke Taman Ismail Marzuki kan. Jadi aku bisa tetap standby. Ya mungkin tadi satu sih yang aku masih belum dapat atau aku yang nggak mendengar ya, Indomie. Apa sebenarnya purpose-nya? Purpose-nya itu dengan kedatangan Daud itu untuk menjadi raja kembali gitu. Karena dia sudah pernah memerintah Israel. Aku masih belum dapat poinnya di situ sih. Apa urgensinya? Apa urgensinya dia datang kembali yang kedua menjadi raja kembali gitu loh. Karena dia sudah pernah menyandang gelar itu selama yang 40 tahun itu, bro, 3 juta. Jadi aku masih belum dapat apa keistimewaannya status raja yang keduanya ini sih, bro, 3 juta. Statusnya ya untuk pertama untuk mengembalikan kerajaan yang sistem kerajaannya kan sekarang sudah tidak ada kan. Jadi itu kenapa tidak ada? Nah, lihat-lihat. Setiap raja-raja Israel itu dia mangkat atau dia diganti ya, itu karena ada pelanggaran yang terjadi. Ada pelanggaran yang terjadi, ada kesalahan yang terjadi. Nah, makanya dikatakan nanti sang Mesias Yahudi akan datang lebih suci, akan lebih pintar, melebihi Musa dan melebihi Raja Salomo. Itu. Nah, purpose-nya apa? Purpose-nya untuk membawa dunia ke hal yang lebih baik di dalam segala hal. Nah, khususnya untuk Israel, karena Israel akan punya raja lagi dan akan menjalankan perintah Torah. Nah, kita lihat di dalam kitab Yeskiel 45 dikatakan the prince atau sang Mesias akan membawa korban penghapus dosa bagi siapa? Bagi dirinya dan bagi dirinya dan bagi bangsanya. Itu menurut kitab Yeskiel. Jadi korban-korban yang dulu itu akan diresume kembali. Ya, bro, kalau kita lihat kondisi sekarang ya, bro, kalaulah bro 3 juta dia memaknai kata raja itu persis dia harafiah, kan sekarang ini Israel sistem pemerintahannya dia demokrasi parlementer, bro. Ya, dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, bro. Apakah nanti menurut bro 3 juta? Halo? Halo? Dengar nggak? Bentar Bang Ginca, biar Kartu tol, oi. Bukain deh. Itu tadi maksudnya apakah Daud? Halo. Bro 3 juta bisa kulanjut nggak atau gimana? masih di mute. Takutnya Bang Ginca ngomong dia nggak dengar ya. Bang Billy nggak dengar, capek nanti diulang lagi. Iya. Ini yang mau naik itu kan. Silakan. Gimana? Ya, begini bro. Kalaulah tadi bro 3 juta ya bilang nanti kedatangannya dia yang kedua memimpin sebagai raja. Aku memaknai raja di situ harafiah, raja begitu, sebuah kerajaan ya. Kondisi saat ini Israel itu dia pakai sistem pemerintahan parlementer. Dia dipimpin kepala pemerintahnya yang bernama Perdana Menteri, bro. Apakah nanti itu di akhir zaman akan berubah menjadi kerajaan, bro? Ini kan menarik, bro. Silakan, bro. Ya kan tadi sudah saya bilang di awal-awal. Sistemnya akan berubah menjadi monarki lagi kayak dulu. Gitu. Karena Israel sekarang adalah Israel sekular yang tidak menjalankan hukumnya lewat hukum Taurat. Kita lihat di dalam Taurat dikatakan kewajiban seorang raja haruslah menyalin Taurat, 2 Taurat, 1 untuk menjalankan pemerintahan, 1 ditaruh di perbendaraannya. Jadi hukum-hukum yang
akan dilakukan, akan dijalankan di zaman Mesias itu adalah hukum Taurat, sama seperti orang-orang Islam hukum syariat Islam, begitu. Artinya bro, ketika terjadi perubahan pemerintahan ya bro, begini, kalau kita bicara rasional ya, kita coba rekonstruksi ya. Nanti Jelala Daud bangkit dengan tulangnya itu di Bukit Sion tadi, Yerusalem ya. Jelala dia dengan pengikutnya mengaku aku rajanya. Akan timbul pergolakan nih dengan pemerintahan yang existing pada saat itu nantinya bro. Artinya akan terjadi peperangan kah bro? Silakan bro. Aduh, kamu nggak dengar omongan saya tadi. Aku males sebenarnya ngulangin hal-hal yang sama 2-3 kali ya. Aku udah ulangin, dikatakan tadi sebelum Mesias datang, yang akan membawa Mesias, memperkenalkan Mesias kepada dunia adalah Elia Nabi. Lihat, Elia itu tidak mati, dia masih di surga, diangkat di suatu tempat di langit ke-7 ya. Jadi dia tidak mati. Yang akan lihat kalau Elia itu muncul ya, terus dia memperkenalkan Mesias kepada dunia, mungkin bisa lewat sosial media, lewat internet atau lewat TV yang lagi, wah ini Mesias ini, kayak begitu. Nah, ketika tanda Elia sang nabi yang nggak mati tiba-tiba datang, apakah itu bukan menjadi ketakutan daripada seluruh bangsa? Bahkan pemerintahan Israel, orang-orang Israel, Netanyahu dan sebagainya akan percaya itu Mesias karena ada backingnya di belakang, Elia Nabi gitu. Jadi gitu. Pada saat Elia datang, artinya nanti yang jadi raja pertama siapa? Elia atau Daudnya bro? Kok Elia jadi raja? Bukan. Tadi kamu bilang begini. Tadi kau bilang nanti perubahan kerajaan itu dimulai pada saat Elia. Pada saat perubahan itu terjadi yang pertama, siapa rajanya bro? Daud. Kan dibilang tadi. Oke, siapa pertama datang atau berbarengankah antara Elia sama Daud bro? Elia dulu datang. Elia datang. Pada saat Elia datang, Daud. Dia perkenalkan Daud yang belum datang kan? Udah. Apakah pada saat Elia datang? Daudnya sudah ada. Nanti diperkenalkan. Bukannya Daud tiba-tiba turun dari langit, wah dari surga ini Daud. Bukan. Makanya Mesias itu dalam pandangan Yahudi itu bukan Tuhan. Dia manusia sama seperti kita, tapi dari keturunan Yehuda. Gitu. Oke, aku coba rekonstruksi ya. Tadi kan kamu bilang Elia yang luan datang dari surga atau dari langit ya. Daud kan pada saat itu belum ada dulu nih. Anggap kita main fase aja. Fase udah pertama ada. misalnya. Kenapa? Daudnya udah ada, sudah besar. Jadi Daudnya sudah besar. Sekitar umurnya Daud itu di dalam Talmud itu dikatakan nanti umurnya sekitar 23 atau 25 tahun umurnya. Oke. Tadi aku tanya ulang. Yang pertama muncul Elia atau Daud atau berbarengan, bro? Elia dulu. Elia dulu. Perhatiin ya. Pada saat Elia dulu, berarti Daud belum ada dulu. Pada saat awal-awal ini, bro. Bedain. Atau sudah ada langsung, bro? Harus bedain kata ada dengan muncul itu harus dibedakan. Muncul dengan ada harus dibedakan dulu. Oke. Elia kita pakai diksi apa? Muncul. Tunggu bentar, aku isi bensin. Berapa? Oh, silakan. Berapa? Ini aja nih. Sebenarnya di kitab Matius 17, kalau di dalam iman kekristenan, Elia udah datang. Dia nggak pakai itu masalahnya, bro. Susah, bro. Iya. Makanya saya hanya kepada Anda kan. Kalau ke Billy ya nggak bisa lah kan. Billy kan Jews gitu. Dia nggak terima. Tadi aku bawa Lukas juga dia nggak terima. Begitu, bro. Jadi kita nggak usah bahas perjanjian baru di sini, bro. Betul, kita nanya aja penasaran. Nggak semua kita juga tahu kok tentang perjanjian baru, bro. Nyantai aja, bro. Kita nggak gagah-gagahan di sini. Jadi ketika orang Islam itu sering bawa narasi, oh orang Yahudi begini, kita udah dengar langsung dari Billy kok. Apa betul. Kita. Karena yang sering dari dibawa tadi kita juga mereka ngikut dia kok, bukan gagah-gagahan juga kok. Karena yang kayaknya tuh tolak ukur atau tombak Yahudi di TikTok ini Billy ini, gitu. Yitzhak juga banyak tahu sih Indomie. Yes, tapi Yitzhak kan udah jadi ateis dan betul.
nggak pro ke Islam, nggak pro ke Kristen. Jadi dia lebih netral dan orang-orang Islam itu nggak mau pakai dia. Apa Betul, yang saya dengar sih kata Billy kayak gitu. Iya, betul. Makanya ya kalau bisa itu siapkan pertanyaan, jangan mengekor pertanyaan orang. Ujung-ujungnya nggak dapet apa yang ada dalam benak kamu. Nggak ada. Contoh Bang Ginca nanya, dipersilahkan nanya malah ngekor ke pertanyaan Bang Ginca. Ini kan konyol. Giliran mau diturunin, saya mau nanya lagi 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Karena ini sesinya memang Bang Ginca sih. Saya itu ada DM, tapi nggak nyaman kalau main keroyokan. Nggak keroyokan. Pokoknya yang kayaknya udah kayak ini saya turunkan. Itu memang komitmen saya sama Bang Billy tadi. Halo. Ya, udah selesai isi bensin. Jadi diksinya harus dibetulin dulu antara kata ada dan muncul gitu. Ya, Bro 3 juta mau pakai diksi apa? Aku ngikut aja. Iya, jadi kalau Mesias itu sudah ada ketika ketika Eliyahu Nabi itu sudah ada. Jadi ketika Eliyahu Nabi itu datang, sebenarnya bukan ada karena Eliyahu Nabi tetap ada dari zaman dulu sampai sekarang nggak mati. Betul. Jadi tetap ada dia. Nah, makanya kemunculan Eliyahu Nabi itu, nah itu kata yang benar kemunculan, bukan ada. Karena Eliyahu sudah ada dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, muncul ini pengertiannya muncul di bumi. Begitu sepakat ya? Iya, betul. Ya, pada saat Elia, anggaplah hari Sabtu. Pada saat hari Sabtu Elia muncul. Nggak mungkin hari Sabtu, nggak boleh. Hari Sabtu adalah hari Sabat. Iya, hari apa? Hari Jumat. Melanggar Sabatnya. Anggaplah hari apapun itu. Ya, aku bukan itu substansinya. Pada saat di hari itu, apakah Daud juga bangkit pada saat itu? Pada saat gimana? Ulang. Pada saat Elia muncul di hari apapun itu, kita nggak bicara masalah harinya ya. Di hari Elia muncul, apakah Daud ada juga pada saat itu? Oh, kebangkitan sudah ada. Kebangkitan sudah ada dulu, sudah bangkit dulu, sudah ada kebangkitan. Berarti Daud lebih ada dulu di bumi ketimbang Elia. Salah. Karena Elia sudah ada dari dulu sampai sekarang. Bro, kita tadi bicara bumi, bro. Aduh, bro, ini gimana? Kamu kan ngomong ada. Bro. Diksi yang pakai ada loh. Begini, bro. Kita muncul bicara di mungkin bumi, bro. Maksud kamu. Ya, muncul di bumi. Oke. Itu betul. Oke, Daud. Sekarang begini. Ya, sekarang makanya aku tanya, bro. Makanya kemana-mana, bro. Berbahasa. Ini kita bicara di bumi, bro. Pada saat di bumi, siapa yang pertama ada atau muncul? Yang pertama muncul. Setelah apa? Setelah kebangkitan atau sebelum kebangkitan? Oke, coba aku ulangin ya bro. Begini, tadi kan narasimu di awal, kau mengimani bahwa Daud akan dibangkitkan, ya, untuk yang keduanya. Seperti ya. tertulis dalam kitab Yeremia 30 ayat 9. Betul. Kedatangannya dia dengan dibangkitkan akan muncul tuh. Terus aku tanya, loh nanti dia kan sebagai raja nih. Pada saat dia mendeklar sebagai raja, sementara Israel saat ini dia parlementer, dia diperintah oleh seorang perdana menteri. Gimana proses perubahan itu? Terus lo bilang, kau tadi bilang loh kan ada Elia ini. Makanya aku tanya, Elia itu muncul di bumi lebih dulukah dari Daud atau berbarengan, atau Daud dulu yang ada dibangkitkan baru Elia muncul di bumi, bro? Harus Elia dulu muncul di bumi, dan Elia muncul di bumi
Oke. Mesias itu raja. Jadi pengertian lu raja itu harafiah kah? Saya itu orang yang tidak malas mengulangi hal-hal yang sudah dijelaskan bukan bro. Tadi masalah Elia Daud aja munculnya itu bro, kau masih gamang sebenarnya. Enggak, saya sudah jawab dengan gamblang. Justru kamu bingung dengan diksi antara Mesias dan raja. Kita sedang ngomong Mesias raja. Iya, sekarang aku tanya, kalau dibilang Daud nanti sebagai raja, apakah raja dalam sistem pemerintahan bro? Dalam sistem kerajaan monarki kembali. Monarki kan? Kau pakai kata monarki bro, makanya aku fokusnya di raja, bukan Mesias lagi bro. Karena kau sudah masuk ke sistem pemerintahan monarki. Astaga Tuhan. Bro, sabar dulu bro. Kita lagi ngomongin Mesias raja. Bro, betul bro, karena dia diurapi. Dia diurapi sebagai raja. Sabar bro. Ketika kau menempatkan kata monarki, berarti masuk sistem pemerintahan di situ. Tadi pertanyaanku bukan itu bro. Loh, bagaimana proses perubahan sistem pemerintahan yang tadinya parlementer menjadi monarki itu bro? Akan ada perperangan atau bagaimana bro? Kenapa susah sih? Loh, apa susahnya? Dia kan baru muncul bro. Dia kan baru ada itu bro. Ya dirubah sistemnya, tinggal dirubah sistemnya. Lewat peperangan ya? Lewat peperangan atau bagaimana? Atau lewat makar? Ini yang kamu skip. Kamu skip. Dikatakan sepertiga dari penduduk bumi ini akan mati. Ini yang kamu skip. Sepertiga dari penduduk bumi akan mati. Artinya hari besar kebangkitan itu banyak orang yang akan mati, banyak tragedi, bumi akan hancur. Sepakat, itu kata Wahyu. Sepakat. Jadi pemerintahan itu udah nggak ada pemerintahan yang kau pikir bilang itu, nggak ada lagi udah. Oke. Artinya nanti sebelum berubah, berarti nggak ada kata berubah kalau begitu. Ya, berarti gini loh. Ya enggak dong. Muncul ada sistem pemerintahan. Bukan, ini belum kita bicara yang baru, bro. Tadi kan kau bilang dia datang ke bumi dulu nih di Bukit Sion di Yerusalem, bro. Benar nggak sih, bro? Kan itu belum dunia baru, bumi baru kan, bro? Atau sudah, bro? Ya, astaga. Jadi gini, ini yang skip adalah yang tadi yang aku kurang informasi ke kamu ialah aku kira kamu tahu bahwa sepertiga penduduk bumi ini akan hancur, bumi ini akan dihancurkan, gitu kan? Betul. Nah, itu kata Wahyu. Iya, enggak Wahyu is not my business. Wahyu is not iya, itu iman word of God gitu. Itu iman karena tidak ada berfirman Tuhan kepada Matius murka. Kau nggak mau percaya Wahyu, jangan kau bilang itu. Aku nggak mengimanin itu. Kau juga sekarang buktikan kepada saya. Buktikan kepada saya berfirmanlah kepada saya pada Yohanes. Silakan. Begini bro. Iya. Itu kan penglihatannya si Yohanes, bro. Ya, penglihatannya. Kau juga nggak punya hak. Kau juga nggak punya hak untuk menegasikan apa yang kuimani, bro. Ya udah, sekarang tadi juga aja berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Silakan. Gimana ayat? Nggak seperti itu. Cara mengimani kita nggak seperti itu. Ya, nggak seperti itu, bro. Makanya kita Matius, Markus, Lukas bukanlah firman Tuhan karena tidak ada. Nggak usah. Kita nggak usah melebar kemana-mana. Karena kau nggak mengimani itu, bro. Kan yang kemana-mana dulu. Yang ke kitab Wahyu kamu loh tadi. Iya, kita makanya jangan kemana-mana dulu. Karena kau bilang, aku tidak tahu masalah yang sepertiga itu. Di kitab Wahyu ada tertulis itu. Kan begitu. Berarti ada irisannya. Tapi berarti kamu Kristen nggak membaca kitab Zakaria. Iya, anggaplah aku belum baca Zakaria itu, bro. Makanya aku bertanya sama kamu, bro. Jadi kamu skip. Jadi kita balik lagi. Setelah dunia ini hancur. Ya, setelah dunia ini hancur, ya kan? Ya, setelah dunia ini hancur, barulah kebangkitan orang mati itu ada. Kan orang pada mati tuh, yang terakhir zaman itu ya, yang terakhir nanti akhir zaman dia akan mati. Nah, orang-orang yang baru mati itu juga akan bangkit, gitu. Oke, artinya pada saat pembangkitan bumi itu belum hancur ya, bro? Ini kita setuju dulu. Kerajaan sistem negara yang sekarang sekular udah nggak ada ya. Ini udah nggak ada orang. Iya, tapi bentar dulu. Apakah ada terjadi bumi baru, bro? Atau masih di bumi yang lama itu, bro? Nah, itu dulu. Bumi yang diperbarui inilah bumi yang kita sekarang ini. Ini bumi kita diciptakan. Artinya bro 3 juta mau katakan pada saat proses pembangkitan itu ada di bumi baru gitu, bro? Betul, ada di bumi ini.
Jadi bumi ini diperbarui dari yang lama-lama kan udah hangus kebakar. Diperbarui semua. Maksudnya diciptakan yang baru atau diremajakan, bro? Weh, itu bagus tuh kata diremajakan tuh. Bisa itu. Boleh. Berarti diremajakan ya, bro? Diremajakan ya, bro? Boleh. Sepakat nggak, bro? Iya. Berarti buminya diremajakan ya, bro? Iya, quite oke lah. Setuju lah. Jadi tidak akan ada diksi pengertian dari bumi baru itu bumi yang berbeda dengan bumi yang sekarang ya, bro? Tempatnya kita di sini, koordinatnya di sini tetap. Tetap di sini. Iya. Dengan kondisi tanah yang sama, bro. Semuanya berubah. Semua tadinya tanah akan dulu kan begitu tanah dikutuk oleh Tuhan karena Adam dan Hawa makan buah itu kan yang dikutuk tanah. Nah, kita lihat ular dikutuk, siapa lagi dikutuk? Hawa dikutuk, tapi Adam tidak dikutuk oleh Tuhan. Karena apa? Adam dibuat dari citra Tuhan. Jadi, si Adam kitmutenu selem menu kitmutenu. Marilah kita membuat manusia se-image, secitra Tuhan. Jadi Tuhan nggak mau citranya itu terkutuk, makanya dia kutuk tanah. Dengan susah payah engkau akan gila-gila. Jadi yang dikutuk tanah. Nah, tanah yang dahulu awal penciptaan itu subur dan sebagainya itu akan kembali seperti itu kurang lebih. Artinya, bro, di tanah itu tidak akan lagi ada tulang belulang, bro. Mana? Di dalam tanah tidak akan persis sama seperti yang kita sekarang, di mana orang jasadnya dimakamkan di dalam tanah, bro. Begitu, bro? Oh, udah tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Pertanyaannya, bro, kalau itu sudah tidak ada, bro, ya, berarti di Bukit Sion itu sudah tidak ada lagi tulangnya Daud di situ, bro. Nah, kan udah bangkit dulu, kan udah hancur. Proses, makanya tadi kutanya, proses pembangkitan itu di tanah yang baru atau tanah yang lama, bro? Tanah yang ini, tanah yang sama di bumi ini, cuman diperbarui. Apa yang kamu bilang istilah kamu itu tadi. Oh gitu ya? Iya, jangan bingung. Nah, sekarang kamu udah jelas ya. Sekarang saya tanya sama kamu balik. Karena kamu udah nanya, sekarang ada nggak diksi di dalam kitab kamu itu diurapi memakai minyak urapan? Silakan. Pakai kitab kamu boleh. Ya, tadi kamu kan nggak mau pakai kitab perjanjian ini ya, iya, kan, perjanjian baru. Kan ya, klaim kamu terhadap kitab Matius, terhadap kitab kami, kitab Zakaria, kitab Yesaya, semua merujuk kepada Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, pakai kitab kamu, tunjukkan di mana Yesus pernah diurapi memakai minyak urapan sesuai dengan urapan raja-raja Yehuda. Iya, nggak ada kalau itu. Kalau oleh imam tidak ada. Ya, terima kasih. Cuma dia pernah. Itu sebuah kejujuran ya, karena orang Kristen jarang jujur soal ini. Pasti mereka akan kemana-kemana. Tapi kamu straight away, memang Yesus tidak pernah diurapi secara tradisi Yahudi. Memang aku tidak ada temukan di perjanjian baru ya kalau imam itu mengurapin dia. Aku makanya saya ngomong kalau berlandaskan pola pengurapannya seperti yang kalian imani, bro. Begitu, bro. Nggak bisa, tadi di awal karena kalau tadi di awal kalau ngomong Mesias itu harus diurapi dengan minyak urapan. Lihat bagaimana Harun diurapi dengan minyak urapan. Kalian, bro, nggak apa-apa, bro. Makanya tadi aku manut tuh, aku tanya, bro. Oke, berarti Yesus itu diurapi lewat tradisi mana, bro? Begitu, bro. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu diurapi lewat tradisi mana? Lewat tradisi siapa? Tradisi orang Sunda kah, orang Jawa kah, atau orang Batak, atau orang mana? Ya, aku sih mengimaninya pada saat pembaptisan itu sebenarnya. Oh, pembaptisan bukan pengurapan. Kalau di dalam Judaism pembaptisan itu makanya begini, memaknainya berbeda, bro. Ada orang yang ngambil pada saat yang kisahnya Maria Magdalena itu, tapi aku sih nggak ngambil itu nggak bisa konsep pengurapan. Ya. Kalau Maria Magdalena akan bertentangan dengan Yahudi. Justru kalau seorang rabi nggak boleh disentuh oleh perempuan. Shomer nagia namanya. Shomer artinya menjaga, nagia dari bersentuhan, nggak boleh. Nggak boleh disentuh oleh wanita yang apalagi bukan istrinya. Nggak boleh itu. Ya, itu konsep di kalian nggak ada masalah, bro. Aku ngikut aja. Makanya tadi kan aku tanya di awal, konsep kalian itu, karena aku penasaran tuh. Konsep disebut Mesias di kalian itu seperti apa? Bro, tadi kan udah kasih tunjuk tuh. Yang Harun, ya kan? Yang Harun, udah dulu ya, kita nyambung ya.
Oh iya bro 3 juta. Iya bro 3 juta. Ntar aku kita sambung lagi ya, kita udah mau sampai. Siap. Thank you banget loh bro 3 juta. Oke. Wawasan banyak nih. Mau kemana Bang Bil? Aku mau nonton God Bless nih. Bukan.